Berbisnis craft hasil kerajinan tangan saat ini memang sedang in. Banyak media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana penjualan hasil produksi handmade ini. Beragam model tas, dompet, dan juga pernak-pernik lain dihasilkan dari bahan kain beraneka motif yang unik. Bahan yang digunakan pun biasanya menggunakan kain impor yang tidak pasaran. Sehingga kain yang bermotif unik inilah yang menjadi daya tarik craft itu sendiri. Kain-kain yang digunakan untuk membuat produk craft ini biasanya juga didapatkan dari toko online. Para crafter yang memiliki keterampilan dalam memproduksi karyanya menaruh harga jual yang lumayan. Untuk dompet kecil dari kain impor dijual dengan harga Rp100.000 ke atas. Sementara untuk tas dari bahan waterproof dengan model sederhana dijual berkisar Rp300.000 hingga lebih. Mengerjakan bisnis crafter ini tidak sepenuhnya mudah. Beberapa kesulitan yang harus dihadapi adalah pengerjaannya yang rumit karena keterbatasan mesin jahit, serta keterbatasan tenaga untuk mengerjakan tas dengan cepat namun dengan pilihan desain yang rumit seperti yang diinginkan customer. Kalau kesusahan produk handmade ini, kalau dari sisi bahannya, kalau bahannya itu tebal, kadang itu mesin kita susah untuk menjahit itu, atau kalau bahannya dari laminasi, nah itu kita perlu sepatu khusus untuk menjahit itu. Kalau dari sisi customer sendiri, kebanyakan customer kan ingin untuk custom request untuk model tertentu. Nah kalau kita jahit model tertentu itu memerlukan waktu juga sih Mbak, apalagi kalau modelnya baru kita bikin. Nah kadang itu customer juga pengennya cepet jadi, sedangkan untuk produk handmade ini kita nggak bisa untuk jahit yang cepat gitu, apalagi kalau modelnya baru. Meski demikian, berbisnis craft sangat menjanjikan. Bahkan omset yang dihasilkan bisa mencapai Rp2 juta lebih untuk hasil craft seperti dompet kecil dan juga pernik lainnya. Sementara untuk omset pengerjaan tas, hasilnya bisa mencapai Rp3 juta lebih. Kalau pemasukan handmade, omsetnya ya, omset kotor itu macam-macam Mbak, dan range-nya sekitar 2 juta ke atas gitu sih. Kedepan para crafter berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pemberian pelatihan yang lebih baik agar bisa lebih mengoptimalkan hasil industri handmade mereka. Karena dengan usaha mandiri ini ternyata turut membantu perekonomian keluarga.